Kita bersyukur kembali lagi berjumpa, dan di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai semua aktivitas kita, yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ini adalah bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, setiap hari, setiap saat, ya. Jadi di sini Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat Filipi, yang memberitahukan kepada mereka bahwa segala keperluan kehidupan ini Tuhan menyediakan semuanya, ya. Jadi bahkan berkelimpahan, ya. Tapi di sini kita harus mengerti bahwa apa sikap yang menjadi pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup saya setiap hari. Pasti kita bertanya, ya kan? Nah, kita akan melihat bagaimana sebelum, ya, dunia ini dijadikan oleh Tuhan, ketika Dia menjadikan bumi ini yang terakhir, Dia menciptakan manusia. Kenapa bukan manusia yang pertama diciptakan, ya kan? Tetapi Tuhan, bukti Tuhan memelihara, yaitu Dia menyediakan semua apa yang kita perlukan, apa yang manusia perlukan, ya. Dia menyediakan lebih duluan apa yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia itu, ya. Apa saja itu, ya. Tuhan menyediakan semua, seperti tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya, pohon-pohon yang berbiji, ya, untuk makanan manusia. Jadi Tuhan menyediakan semua itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia ini, ya. Jadi bahkan semua Tuhan beri, bahkan sampai hari ini kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, yaitu kita bisa menghirup udara segar, ya. Jadi kita bisa menikmati, kita bisa bernafas, ya. Tuhan beri oksigen. Itu adalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Jadi jangan pernah kita bilang bahwa Tuhan tidak pernah memelihara saya. Tidak, nggak boleh begitu, ya. Jadi Tuhan itu selalu memelihara kita, ya. Selagi kita bisa bernafas, itu adalah Tuhan bisa bukti pemeliharaan Tuhan. Ketika kita masih kuat, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan, ya. Jadi kita belajar bahwa Tuhan itu begitu baik. Amin. Jadi dalam hal ini Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi di sini yang kita belajar adalah harus kita bersyukur setiap saat, setiap waktu. Amin. Jadi itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, ya, apa yang menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan? Yang kedua yaitu Tuhan menjamin kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan dalam kehidupan saya dan adik-adik, ya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu jangan khawatir, ya, akan hidupmu, apa yang kamu makan, ya, apa yang kamu perlukan. Tetapi apa yang utama adalah yaitu carilah kerajaan Tuhan, ya. Artinya kita harus mencari lebih duluan Tuhan, baru Tuhan akan menambahkan semuanya, ya. Jadi apa sih yang kita harus pertama dalam kehidupan kita ini? Itu kita harus lebih duluan mencari Tuhan. Contohnya bangun pagi kita bersyukur kepada Tuhan, berdoa memuji Tuhan, ya. Itu yang paling utama.
ya, baru kita melakukan semua pekerjaan kita. Itu yang harus kita utamakan dalam hidup ini, ya. Itu adalah hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika kamu bangun pagi atau kamu tidur, ya, silakan berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memelihara saya pada hari ini, ya. Di sepanjang hari ini saya bisa bernafas, itu karena semua karena Tuhan. Jadi kita belajar untuk bersyukur selalu. Amin. Jadi Tuhan itu selalu memelihara kita 24 jam. Amin. Jadi itu adalah tanda bukti pemeliharaan Tuhan, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa diberi kelimpahan oleh Tuhan, ya. Ingat adik-adik, dalam bentuk ini, dalam berkelimpahan ini bukan hanya dalam bentuk materi, ya. Jangan sampai salah. Loh, Kak, yang menjadi pemeliharaan Tuhan itu kalau kita banyak uang, ya, banyak berkat materi, nah itu hidup berkelimpahan, tidak, ya. Tetap kita itu tetap memiliki hidup yang berkelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kita itu lebih daripada materi. So, ada yang berkasih dalam Tuhan, ya. Jadi itu adalah bentuk, ya, hidup berkelimpahan. Nah, di sini di firman Tuhan mengatakan, ya, menabur, ya. Menabur itu apa, ya kan? Biar kita bisa diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menabur, ya. Menabur, ya. Firman Tuhan mengatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncangkan dan yang disurahkan ke dalam pribadi, ya. Jadi kita juga harus memberkati orang lain, ya. Jadi itu penting dalam hidup ini sehingga Tuhan memberkati kita. Amin. Jangan lupa, ya. Jadi beri, berkati orang lain, Tuhan akan pasti berkati hidupmu. Itu adalah satu janji Tuhan dalam pemeliharaan dalam hidup kita ini, ya. Jadi rancangan Tuhan atas hidup kita ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kita itu tidak berkata Tuhan itu tidak baik, ya. Jangan pernah bilang Tuhan tidak baik. Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita, ya. Apapun itu, ya, jangan sampai dalam sedikit-sedikit kita mengatakan bahwa itu tidak baik, itu salah, ya. Tuhan itu baik karena Dia selalu memelihara seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sebagai ayat penutup mengatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, ya. Di Yohanes pasal 10 ayat yang 10b, ya. Jadi Tuhan datang, nah, Tuhan Yesus datang untuk memberi kita kelimpahan, ya. Di mana Tuhan Yesus, ya, memberi kehidupan untuk kita, ya. Di mana Tuhan dalam surga Dia datang, Dia menjadi miskin supaya kita apa? Supaya kita kaya dalam rohani, ya. Bukan hanya dalam materi, tetapi dalam rohani itu yang paling utama, ya, yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jadi renungan pada pagi hari ini itu yang kakak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hmm.